Teman-teman, kita bertemu lagi. Kali ini kita akan membahas pengkajian pada ibu hamil atau pada masa prenatal. Hari ini kita akan membahas tentang penilaian praktikum pengkajian pada masa prenatal atau pengkajian pada ibu hamil. Jadi nanti ada banyak yang dinilai. Nanti teman-teman harapannya memahami semua langkah-langkah, semua dari awal sampai akhir, dari pengkajian sampai evaluasi. Jadi setiap langkah dilakukan, maka nilainya akan maksimal. Yang pertama adalah kita membaca kasus terlebih dahulu, yaitu ibu hamil Nyonya Nisa G1P0A0 melakukan pemeriksaan. Hasil pengukuran tinggi fundus uterus atau TFU adalah 32 cm. Lakukan pemeriksaan prenatal dan tentukan taksiran umur kehamilan klien. Selain taksiran umur kehamilan, nanti kita juga dapat mendapatkan hasil dari pemeriksaan yaitu punggung kanan atau punggung kiri dan denyut jantung janin. Serta kita setelah melakukan pemeriksaan dalam, kita tahu bagaimanakah dengan cairannya, apakah ada ketuban pecah, apakah ada apa yang teraba ketika melakukan pemeriksaan dalam, dan lain-lain. Kita awali penilaian ini dengan pengkajian. Jadi nanti teman-teman ketika melakukan tindakan adalah mengucapkan dan melakukan. Jadi saat penilaian, yang dinilai adalah ucapan dan apa yang dilakukan. Jadi langkah-langkah ini semua diucapkan. Kemudian yang butuh dilakukan. Jadi ketika kita melakukan, lebih aman kita sambil mengucapkan. Hal ini tentu akan membuat kita lebih mudah memahami, lebih mudah menghafalkan langkah-langkah pada pengkajian ibu pada masa prenatal ini. Jadi kalau hanya dilakukan kadang ada yang terlewat. Jadi terlewat dari penilai, terlewat melihat atau kita sendiri terlewat. Jadi yang melakukan itu terlewat. Jadi supaya tidak terlewat, teman-teman mengucapkan apa yang dilakukan dan mengucapkan apa yang di situ tidak dilakukan. Jadi langkah-langkahnya semua diucapkan. Kalau yang perlu dilakukan, dilakukan. Kita mulai ya, contohnya seperti ini. Saya sudah melakukan check order pada Ibu Nisa dengan G1P0A0. Akan dilakukan pemeriksaan prenatal. Kemudian kita cek dulu namanya adalah Bu Nisa, nanti ada nama lengkapnya, kemudian nomor CM dan alamat. Nanti hal ini akan saya lakukan untuk pengecekan saat bertemu dengan pasien. Kemudian langkah selanjutnya adalah perencanaan. Saya melakukan cuci tangan 6 langkah. Ini teman-teman semua kalau cuci tangan 6 langkah harus sudah tahu ya. Kita melakukan cuci tangan 6 langkah, boleh juga dipraktekkan. Langkah pertama mengusap 1, 2, 3, 4, terus sela-sela, punggung, kemudian gerakan mengunci, kemudian jempol, kemudian ujung. Saya matikan dulu alarmnya. Kemudian setelah cuci tangan, saya mempersiapkan alat. Alat yang diperlukan adalah stetoskop, kemudian menutupi ya ini ya. Menutupi stetoskop, alat timbang berat badan, alat pengukur tinggi badan, medline, penlight, tensimeter, termometer, jam, pelvimeter, kemudian alat untuk vulva hygiene dan pemeriksaan dalam, ada kapas lembab, sarung tangan steril, sarung tangan bersih, bengkok, larutan klorin, alas bokong, pengalas atau yang anti air itu, kemudian sampiran. Sampiran ini jika ruangannya ibu diisi lebih dari satu, jadi dia harus tertutup dari orang lain, ada sampiran. Kalau tidak ada korden, tapi saat ini kebanyakan sudah ada satu kamar sendiri, atau kalau lebih dari satu orang sudah ada korden. Kalau dulu tidak ada korden, kita perlu membawa sampiran. Ini ya alat-alatnya, di sini ada. Kemudian refleks hammer juga disediakan. Ini refleks hammer dan
alat untuk mengukur DJJ, bisa Doppler yang elektrik seperti ini atau dengan yang manual. Kemudian saat pelaksanaan kita mengucapkan semua langkah-langkahnya. Selamat pagi, Bu siapa tadi? Bu Nisa. Selamat pagi Bu Nisa. Perkenalkan, nama saya Nasriana. Hari ini saya akan melakukan pengkajian prenatal atau pengkajian ibu hamil. Sebelumnya saya mau cek dulu, ini benar dengan Bu Nisa, usia 21 tahun, nomor CM 68 sekian, alamat bla 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 Sleman. Ya, benar. Terima kasih Ibu. Untuk itu hari ini saya akan melakukan pemeriksaan kehamilan. Tujuannya untuk mengetahui kondisi persalinan Ibu. Nanti prosedurnya saya akan memeriksa Ibu dari kepala sampai ujung kaki. Jadi head to toe, dari kepala sampai ujung kaki. Saya akan melakukan pemeriksaan kepala, mata, hidung, mulut, kuping, leher. Kemudian saya juga akan melakukan pemeriksaan dada. Pemeriksaan dada itu nanti, mohon maaf Ibu nanti membuka baju bagian atas, nanti bagian bawah saya tutup. Kemudian saya akan memeriksa bagian dada serta payudara Ibu. Setelah itu saya akan memeriksa bagian perut Ibu, nanti bagian perut Ibu saya buka, saya pegang-pegang untuk menentukan punggung kanan di mana, punggung bayi di mana, di kanan atau di kiri. Kemudian saya akan cek denyut jantung janin bayi, kemudian saya akan melakukan pemeriksaan ekstremitas atau tangan dan kaki, apakah ada bengkak atau tidak. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan pada daerah genitalia Ibu. Jadi nanti saya akan membersihkan, melihat terlebih dahulu saya kaji, kemudian saya bersihkan, kemudian saya memasukkan tangan ke genitalia Ibu untuk memeriksa bagian dalam. Nanti dari hasil pemeriksaan ini kita akan menemukan apakah kehamilan ibu ini normal atau tidak. Jadi nanti selain pengkajian fisik, nanti akan juga dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang lain setelah dilakukan pengkajian fisik ini. Kemudian sebelum kita mulai, apakah ibu ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, saya akan memulai pemeriksaan kehamilan ini. Nanti waktu yang diperlukan sekitar 15-20 menit. Sebelumnya, Ibu jika ingin buang air kecil, Ibu sebaiknya buang air kecil terlebih dahulu. Jika Ibu sudah buang air kecil, tidak perlu. Kemudian nanti saya akan menjaga privasi Ibu. Jadi pintu akan saya tutup, korden-korden akan saya tutup supaya orang lain tidak melihat pemeriksaan ini, supaya Ibu merasa nyaman. Nah, jadi tahap memulai tindakan ini tadi, teman-teman, untuk setiap tindakan tuh harus dilakukan. Jadi kayak seperti kalau kita bilang Indonesia Rayanya dari praktikum itu ini. Jadi persiapan, memulai tindakan sama evaluasi itu udah di luar kepala. Nanti tinggal kita menghafalkan, melatih yang tindakan apa yang diperlukan. Jadi ini harus semua tindakan sama ya seperti ini. Kemudian kita mulai dengan tindakan yang khas pada pemeriksaan ibu hamil. Yang pertama, melakukan pengukuran antropometri. Ibu, sekarang saya akan melakukan pengukuran antropometri. Pertama, penimbangan berat badan. Yang kedua, pengukuran tinggi badan. Yang ketiga, pengukuran lengan atas. Kemudian yang keempat adalah pengukuran panggul. Setelah itu saya akan melakukan pengukuran tanda-tanda vital, tekanan darah, suhu, nadi, dan respirasi. Pertama, Ibu ditimbang. Ibu, berat badan Ibu ini akan dibandingkan dengan berat badan Ibu sebelum hamil. Jadi nanti di KMS kan yang dulu sudah ditulis berat badan yang sebelum hamil, kemudian berat badan sekarang juga ada. Nanti di KMS kita bisa melihat berat badan Ibu ini sesuai atau berlebih atau kurang. Nanti dilihat di KMS. Kemudian untuk pengukuran tinggi badan Ibu ini, posisi Ibu harus tepat ya Ibu. Ibu harus berdiri dengan tegak. Kemudian ini bagian yang menempel ini ada beberapa poin dari bawah sampai atas 1, 2, 3, 4, 5 ini menempel. Jadi Ibu berdiri dengan tegak. Kemudian pandangan mata Ibu ke depan. Nah dengan posisi ini maka pengukuran tinggi badan ini terstandar.
Beda dengan bungkuk. Jadi kalau bungkuk nanti hasil pengukurannya akan berbeda. Ibu, selanjutnya saya akan mengukur lingkar lengan atas Ibu untuk melihat status gizi Ibu. Jadi sebelumnya saya akan mengukur di lengan kiri jika Ibu tidak kidal. Kalau Ibu kidal, saya akan mengukur di lengan kanan karena lengan yang dominan itu akan digunakan untuk berbagai hal. Jadi biasanya lebih kurang valid untuk dilakukan pemeriksaan. Jadi kita mengukur di lengan yang tidak dominan. Ini kita menentukan titik tengah antara pangkal bahu dan ujung siku, kemudian kita ukur lingkar lengan atasnya. Kemudian untuk hasilnya kita bisa melihat di sini. Kemudian dilakukan pengukuran panggul, yaitu panggul luar dan pengukuran panggul luar. Nanti untuk pengukuran panggul dalam bisa dilaksanakan ketika pemeriksaan dalam, jadi dari bawah. Jadi untuk luar ini ada 2 ukuran menggunakan pelvimeter. Fungsinya dari pengukuran ini, Ibu, supaya mengetahui apakah kepala bayi ini bisa melewati panggul Ibu. Jadi jika dicurigai panggulnya sempit, maka persalinan perlu direncanakan dengan operasi seksio sesaria atau operasi sesar atau SC. Jadi hal ini dilakukan karena untuk mencegah terhambatnya keluarnya janin melewati panggul jika kita mencurigai ukuran kepala bayi lebih besar daripada jalan lahir. Jadi nanti SC atas indikasi DKP atau disproporsi kepala panggul. Kemudian pemeriksaan tanda-tanda vital, saya akan mengukur nadi normalnya 60-100 kali per menit, kemudian jika kurang dari 60 dikatakan bradikardi, jika lebih dari 100 dikatakan takikardi. Saya akan melakukan pengukuran suhu normal 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Kemudian saya akan melakukan pengukuran respirasi normalnya 12 sampai 20 kali dan saya akan melakukan pengukuran tekanan darah. Setelah melakukan TTV, ini Ibu, saya akan memulai pemeriksaan dari kepala sampai kaki. Untuk pemeriksaan ini Ibu bisa sambil tiduran atau sambil duduk. Jika Ibu memilih tiduran, maka Ibu dipersilahkan tidur. Kemudian kita melihat, menginspeksi dasar kulit kepala, kita pegang kulit kepalanya, kita lihat pertama bagaimana dengan apakah ada ketombe, kemudian kita pegang apakah ada benjolan, apakah kotor, apakah bersih, kemudian kita lihat mukanya Ibu apakah ada kloasma, kemudian memeriksa mata, kemudian memeriksa lubang hidung, memeriksa liang telinga, keadaan rongga mulut, kelenjar getah bening, dan kelenjar tiroid. Nah, saat melihat wajah kita lihat apakah ada kloasma. Kloasma itu kehitaman, tanda-tanda kehitaman biasanya di pipi, kemudian di sini ada yang menyebar ke lokasi yang lain. Kemudian apakah wajahnya pucat? Kemudian apakah ada pembengkakan pada wajah? Jadi nanti kalau ada edem kita harus cek ya, ini tanda-tanda apakah ada hipertensi. Kemudian kita cek juga konjungtiva apakah tampak pucat, kemudian jika konjungtiva tampak pucat, kita lihat kukunya Ibu, apakah dia pucat juga. Nah, jika pucat, kita curiga Ibu anemia dan memerlukan tindakan lanjut. Kemudian kita lihat skleranya, apakah tampak ikterus atau jaundice atau kekuningan. Kemudian jika terdapat edem pada wajah, nanti kita harus cek juga di kaki apakah ada edem atau tidak. Jadi tanda-tanda edem pada wajah dan kaki ini pertanda adanya preeklamsi atau kehamilan atau hipertensi pada kehamilan. Kemudian kita minta Ibu coba mulutnya dibuka, kita lihat apa di dalam mulut apakah ada karies, bau mulutnya bagaimana, kemudian sebelum mulut dibuka apakah bibirnya kering atau lembab, apakah ada stomatitis dan lain-lain. Kemudian pemeriksaan leher untuk memeriksa pembengkakan saluran limfe dan pembengkakan kelenjar tiroid. Untuk yang limfe kita
ditekan di sini. Kemudian untuk tiroid, Ibu diminta menelan. Seperti itu. Kita cek. Setelah leher, kita melakukan pemeriksaan dada. Ibu, untuk pemeriksaan kepala dan leher sudah selesai. Saya akan melakukan pemeriksaan dada. Mohon maaf Ibu, bajunya dibuka di bagian atas. Kemudian baju dibuka, kita mendengarkan bunyi jantung dengan stetoskop, kemudian mendengarkan bunyi paru. Kemudian paru kanan dan kiri kita bandingkan, kemudian perhatikan bentuk payudaranya, bentuk putingnya, mendatar atau menonjol atau tenggelam. Jadi kalau mendatar atau tenggelam ini nanti butuh tindakan khusus. Kemudian kita observasi apakah sudah ada pengeluaran ASI. Caranya ini payudara, ini areolanya kita tekan ke belakang, ke arah dada, mentok, kemudian kita tekan. Apakah keluar cairan dari payudara. Kemudian kita saat pemeriksaan dada, kita meraba daerah aksila kanan dan kiri Ibu untuk memeriksa apakah ada pembesaran kelenjar. Jadi kita minta angkat seperti ini, kita cek. Jadi kita ceknya dari payudara, ditekan sampai daerah ketiak ini apakah ada pembesaran kelenjar limfe. Kemudian ini ya, jadi di dada ini kita juga melihat pernafasan Ibu bagaimana. Setelah lain kita auskultasi, kita juga melihat, kita observasi bagaimana pernafasannya, apakah ada tarikan dinding dada, kemudian apakah ada luka, ada kemerahan, dan lain-lain. Ibu, untuk pemeriksaan dada sudah selesai, saya akan melanjutkan ke pemeriksaan perut atau abdomen Ibu. Ini bagian dada kami tutup ya Bu, kemudian saya membuka bagian perut. Nah, bajunya dibuka, kemudian kita amati bentuk uterusnya, kemudian kita amati stria gravidarum. Jadi stria gravidarum adalah garis-garis di rahim ini ya, saya geser. Ya, tidak terlihat. Sebentar. Nah, ini stria gravidarum kita bisa lihat, kita lihat bentuk uterusnya, kemudian kita lihat pigmentasi di linea alba, apakah ada luka bekas infeksi, apakah ada luka bekas sesar, misalnya RSC. Kemudian jika lebih dari 12 minggu, kita bisa melakukan pengukuran TFU atau tinggi fundus uterus. Kemudian kita untuk bayi usia di atas 36 minggu, kita bisa melihat letak presentasi posisi dan penurunan kepala. Kemudian untuk DJJ kita bisa lihat setelah usia kehamilan di atas 18 minggu. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan Leopard. Ada 4 macam manuver Leopard. Yang pertama adalah untuk mengetahui apa di bagian fundus. Ibu, ini saya akan melakukan pemeriksaan pada janin Ibu untuk menentukan apa yang ada di bagian atas, kemudian apa yang ada di bagian bawah, dan punggung bayi ada di mana. Jadi kita menggunakan bahasa awam ya. Saya mulai ya Bu untuk pemeriksaan pertama. Nah, untuk pemeriksaan Leopard 1, pemeriksa menghadap kepala klien, kemudian letakkan kedua belah telapak tangan di bagian fundus klien, kemudian lakukan palpasi, ditekan-tekan, kemudian tentukan bagian yang ada di atas uteri. Jadi, apa yang teraba di atas uteri ini nanti misalnya dia teraba keras atau teraba empuk. Kalau teraba keras kemungkinan dia kepala, kalau teraba empuk kemungkinan dia bokong. Kemudian manuver Leopard 2. Leopard 2 dilakukan dengan pemeriksa menghadap kepala klien. Ini untuk mengetahui di mana letak punggung janin. Kalau yang tadi mengetahui di atas itu posisinya apa, di fundus itu apa, bokong atau kepala, atau jika teraba kecil-kecil dia bisa letak lintang, jadi bisa tangan atau kaki. Kemudian bisa juga punggung. Nah, itu untuk menentukan yang Leopard 1. Kemudian yang Leopard 2 untuk menentukan apakah bayi di puka atau puki, punggung kanan atau punggung kiri. Pemeriksa menghadap ke kepala klien, letakkan kedua belah telapak
di kedua sisi abdomen, ini perutnya kita kanan kiri, pertahankan posisi uterus dengan menggunakan tangan yang satu. Misalnya kita cek yang kanan dulu, yang satunya kita menahan janinnya, kita tahan janinnya, kemudian gunakan tangan lain untuk meraba, palpasi sisi uterus lainnya. Kemudian, oh ini teraba kecil-kecil, berarti ini tangan dan kaki ya, ekstremitas. Kemudian kita tahan sini, kita raba sini. Oh, ini teraba luas keras. Oh, ini punggung. Jadi punggungnya kita bisa menentukan punggung kanan atau punggung kiri. Itu kemungkinan yang normalnya. Kemudian yang tidak normalnya adalah bisa teraba kepala atau bokong. Jadi kalau dia letak lintang, bisa teraba yang lain. Kemudian leopard ketiga, yaitu pemeriksa menghadap kepala klien. Jadi pemeriksa menghadap kepala klien, letakkan ketiga ujung jari kedua tangan begini ya. Nih, tepat di atas simfisis. Jadi kita cek. Nah, kita cek, anjurkan klien menarik nafas. Ibu, tarik nafas ya, Bu. Saya akan melakukan pengecekan posisi apa yang berada di bawah rahim. Jadi apakah kepala atau bokong atau yang lain. Ibu tarik nafas dalam, tahan, hembuskan. Kemudian tekan jari tangan ke bawah. Jadi kan ketika Ibu tarik nafas, tahan, diafragma mendorong bayi, kemudian ujung bagian bawah rahim ini terdorong ke tangan kita. Jadi kita bisa meraba, kita raba, kemudian kita bisa menentukan apa yang ada di bagian bawah. Jika teraba bagian yang besar, bulat, keras, melenting, maka itu kepala. Jika teraba bagian besar, tidak bulat, tidak merata, tidak melenting, nah mungkin yang lain. Atau bokong. Jadi ini tidak bulat, tidak rata, tidak melenting, ini kemungkinan bokong. Tapi jika tidak teraba bagian besar, hanya kecil-kecil, kemungkinan dia ekstremitas, jadi letak lintang, bisa nanti presentasi kaki atau presentasi tangan. Kemudian leopard 4, yaitu pemeriksa menghadap kaki klien. Ini pemeriksaan yang terakhir di bagian abdomen untuk mengetahui letak ujung kepala apakah sudah masuk pintu atas panggul atau belum. Jadi pemeriksa menghadap kaki pasien, kemudian letakkan kedua belah telapak tangan pada kedua sisi abdomen, jadi di ujung bawah ini kita letakkan ini seperti ini, kemudian gerakan secara perlahan ke bawah, kita lihat apakah masih bisa bertemu atau tidak. Jadi kalau ujung jari ini tidak bisa bertemu, kemungkinan kepala bayi sudah masuk pintu atas panggul. Kalau masih bisa bertemu, berarti belum masuk ke pintu atas panggul. Kemudian dari pemeriksaan leopard ini, kita mengetahui punggung janin di mana, di kanan atau di kiri, maka kita bisa menghitung DJJ. Jadi kita hitung DJJ janin dalam 1 menit penuh. Nah, ini ya, menghitung DJJ, kita bisa menggunakan secara manual, fetoskop, atau menggunakan Doppler. Jadi kalau menggunakan Doppler, 12 minggu sudah bisa diketahui. Dan paling tepat menggunakan USG. Jadi ini alatnya yang paling canggih saat ini adalah USG. Oke, kemudian ini ya caranya menghitung denyut jantung janin. Pastikan punggungnya, kemudian hitung frekuensi dalam 60 detik. Ibu, untuk denyut jantung janin sudah saya dengarkan hasilnya 138 kali per menit. Kemudian saya akan melanjutkan pengukuran tinggi fundus uteri. Ini saya ukur ya Bu, saya letakkan alat ukur di atas simfisis pubis, kemudian saya tarik sepanjang garis tengah fundus uteri sampai ke titik sampai ke fundus uteri. Jadi dari simfisis pubis ditarik garis tengah di rahim sampai ke fundus uteri. Nah, berapa hasil yang didapat adalah 33 cm. Kemudian ini sudah ya. Kemudian bisa menggunakan pelvimeter, bisa menggunakan midline. Ini teorinya. Nah, ini ya, kita prakteknya dari simfisis pubis. Simfisis pubis kita tekan, ini tulangnya kita
teraba tulang, kemudian kita tarik sampai ke fundus ini. Ya, ini pas bokong yang atas. Kalau umur kehamilannya belum tua, biasanya yang di atas bokong. Kalau yang di atas kepala. Kalau udah saatnya melahirkan, yang di bawah adalah kepala. Kemudian setelah kita mengetahui tinggi fundus uteri, itu 32 ya. Jadi nanti berapalah, nanti dapatnya berapa, nanti besok kalau ujian kan kasusnya beda-beda. Misalnya dapat 32 cm, maka taksiran usia kehamilan dalam minggu, jadi kalau sebagai tenaga kesehatan kita menggunakan dalam minggu ya. TFU dikali 8, jumlahnya berapa, baru dibagi 7. Nah, ini hasilnya adalah 36,6, maka taksiran usia kehamilan ibu adalah 36 minggu. Kemudian, Ibu, untuk pemeriksaan tinggi fundus uterus sudah saya lakukan, hasilnya 32 cm. Kemudian kita lakukan perhitungan, taksiran usia kehamilan Ibu adalah 36 minggu. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan ekstremitas. Apakah ada varises pada ekstremitas bawah Ibu? Jadi dilihat di betis, bagian betis dilihat apakah ada varises, kemudian apakah ada edema, kita lakukan penekanan-penekanan untuk melihat apakah ada edema, atau kalau kita melihat ada edema, ini derajat berapa edemnya. Jadi untuk menentukan, tidak dengan melihat kemudian menekan, kadang ada yang tidak terlihat tapi dia edem, tapi edemnya derajat ringan. Ada yang terlihat gemuk, dicek dulu, yakin nggak ini edema atau bukan. Kalau edema, dia ditekan, ketika kita angkat kembali, dia kembalinya lama. Tapi kalau bukan edem, diangkat ini udah kembali ke awal. Kemudian kita melakukan refleks patella. Jadi kita lakukan refleks patella, apa refleksnya ini berlebih atau tidak ada refleksnya. Kalau refleksnya berlebih, itu menandakan adanya preeklamsi. Nah, ini ya. Jadi positif 1, positif 2, positif 3, positif 4 ini untuk edema. Jadi kita cek. Jadi ini ya, piting edema tuh ketika tangan kita diangkat masih ada lubangnya. Nah, kemudian kalau memeriksa varises, kita periksa ekstremitas bawah Ibu. Kemudian untuk pemeriksaan refleks patella, Ibu saya akan melakukan pemeriksaan refleks pada lutut Ibu. Ibu sekarang duduk terlebih dahulu. Pemeriksaan yang lain juga bisa sambil tiduran ya. Ibu ingin diperiksa dengan duduk atau tiduran? Misalnya Ibu ingin diperiksa dengan posisi duduk, maka Ibu diminta duduk dengan kaki tergantung, kemudian menggunakan refleks hammer, kita ketuk tendon pada lutut bagian depan. Nah, bila refleks lutut negatif, kemungkinan kalian kekurangan vitamin B1. Normalnya refleksnya itu biasa. Nah, yang kurang itu kekurangan vitamin B1, kalau berlebih, salah satu tanda dari preeklamsi. Ibu, untuk pemeriksaan ekstremitas tangan dan kaki sudah saya lihat ya, di tangan tidak ada edema, di kaki tidak ada edema, di kaki juga tidak ada varises. Kemudian untuk refleksnya, refleks dari lutut Ibu tadi normal ya Bu, tidak kurang atau tidak berlebih. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan vulva hygiene dan pemeriksaan dalam. Ini nanti saya akan melihat genitalia Ibu. Kemudian saya akan memasukkan kedua jari saya ke dalam genitalia Ibu untuk melakukan pemeriksaan di dalam bagaimana apakah teraba, apakah ada cairan, apakah ada infeksi atau tidak. Kemudian saya mendekatkan alat ke klien, saya mengatur posisi klien dorsal recumbent sesuai kenyamanannya, kemudian saya memasang alas bokong, saya membuka pakaian dalam klien, pakaian bawah klien dan pakaian dalam klien, saya mendekatkan bengkok, kemudian saya memeriksa genitalia. Ibu, maaf saya lihat, saya buka ya, ini saya buka celananya, kemudian saya lihat genitalianya ini warnanya apa, kemudian keluarannya, sekretnya bagaimana, banyaknya berapa, warnanya apa, baunya bagaimana, saya periksa, kemudian saya lakukan vulva hygiene. Saya lakukan vulva hygiene,
saya menggunakan sarung tangan steril, sebelah tangan saja, sebelah kanan. Jadi satu tangan ya kalau melakukan vulva hygiene. Kemudian saya mengambil kapas. Jadi kita menyiapkan kapas minimal 5. Kemudian saya bersihkan dari atas ke bawah. Kemudian saya bersihkan labia mayora kanan, ganti kapas labia mayora kiri, boleh ganti atau boleh misalnya satu kapas sini buat membersihkan, kemudian sebaliknya. Jadi jangan satu kapas sini bagian sini dibuat bersihkan, bagian ini buat bersihkan lagi, tapi bagian sini kemudian dibalik bagian sini, atau ganti kapas lah, lebih aman. Labia mayora kanan, labia mayora kiri, kemudian labia minora kanan, labia minora kiri, kemudian meatus. Meatus itu dari atas ke bawah. Intinya semua caranya adalah dari depan ke belakang. Jadi dari tempat BAK ke BAB. Jangan kebalikannya, jangan dari anus ke depan. Setelah itu saya melakukan pemeriksaan dalam melalui jalan lahir. Ibu, ini sudah saya bersihkan, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan dalam. Nanti terasa tidak nyaman. Ibu, sekarang tarik nafas ya Bu, tarik nafas dalam dengan rileks. Tahan, keluarkan, tarik nafas lagi. Nah, kita masukkan satu jari tengah, diikuti satu jari tengah, diikuti jari telunjuk. Ini ya, ini, terus ini ikut. Ini masuk dulu, ini ikut. Nah, jadi jari tengah masuk, diikuti jari telunjuk. Kita cek apakah ada tumor, apakah ada jaringan tumbuh di situ, apakah ada jaringan parut, kita cek. Kemudian serviknya bagaimana, tebal atau tipis, sudah ada pembukaan atau belum, misalnya ibunya datang dengan bisa juga 36 minggu atau 33 minggu, ibunya udah merasakan lendir darah, kencang-kencang, kita cek, oh ternyata ada pembukaan. Nah, pembukaan itu, kita menentukan dia buka 1-10 itu, 1 tuh 1 cm, 2 tuh 2 cm, 3 tuh 3 cm. Jadi supaya tangan kita ini valid, kita harus cek dengan penggaris ya. Kita cek, oh 1 seperti ini, 2 seperti ini. Jadi ketika kita tahu, oh ini buka lengkap, ini 10 cm. Jadi valid ya, kita bilang bukaannya 10, ternyata ketika kita ukur, ternyata 8. Jadi kita harus ukur dulu, kemudian kita lakukan pemeriksaan. Intinya ini jam terbang. Jadi besok teman-teman kalau praktek harus melakukan ini sesering mungkin. Kemudian sampai mana tadi kondisi serviks, kemudian kita menilai kondisi selaput ketuban, apakah utuh, apakah sudah pecah, kemudian nanti kalau utuh kan teraba, masih utuh. Kemudian penurunan janin, kita lihat presentasinya apakah bokong, jika memang sudah keluar ya, kalau sudah bukaan kan kita bisa meraba, oh ini kepala atau bokong, tapi kalau belum bukaan kita tidak tahu presentasi janin ketika kita melakukan pemeriksaan dalam. Kemudian kondisi bagian terendah janin, apakah ada mulase, apakah ada kaput succedaneum, bila teraba, karena ini akan sulit teraba, tapi mungkin teraba. Kemudian setelah selesai kita melakukan pemeriksaan, kita keluarkan tangan secara hati-hati, kemudian kita lepas. Kalau ini dulu ya dekontaminasi sarung tangan dengan larutan klorin itu untuk sarung tangan yang digunakan lagi. Tapi kalau sekarang sudah sarung tangan yang sekali pakai, jadi langsung dibuang, jadi kita tidak memerlukan larutan klorin lagi. Kecuali untuk tempat-tempat tertentu, ini sarung tangannya terbatas, harus dipakai lagi, maka direndam di larutan klorin. Setelah itu kita melakukan cuci tangan. Ibu ini sudah selesai, saya rapikan, baju celananya dipakai, roknya dipakai, diselimuti lagi. Jadi ini udah selesai. Ibu untuk pemeriksaan dari kepala sampai ujung kaki sudah selesai saya lakukan. Ibu bagaimana perasaannya? Tadi sudah saya sampaikan ya Bu hasilnya. Semua hasil pemeriksaan bagus dari antropometri, berat badan, tinggi badan, LLA, kemudian tekanan tanda-tanda vital juga normal, kemudian DJJ normal,
letak punggung di kanan, punggung janin di kanan, puka, kemudian pemeriksaan dalam juga hasilnya normal, tidak ada pecah ketuban, dan lain-lain. Bagaimana perasaan Ibu? Jadi kalau hasilnya normal, kemungkinan perasaannya senang. Tapi kalau hasilnya ada sesuatu, mungkin ibunya bilang, wah saya takut sekali Ibu, karena mungkin dari pemeriksaan panggulnya sempit, jadi harus dilakukan sesar. Saya merasa cemas. Oh ya Bu. Kemudian setelah ini saya akan kembali lagi untuk melakukan edukasi ke Ibu. Misalnya kalau tadi ibunya merasa cemas, kita follow up-nya tindakan selanjutnya adalah untuk mengatasi itu. Misalnya nanti kita akan edukasi Ibu tentang sesar atas indikasi DKP supaya Ibu berkurang kecemasannya. Saya akhiri ya Bu, terima kasih. Kemudian cuci tangan 6 langkah sesuai WHO, kemudian saya mendokumentasikan pelaksanaan, bagaimana pelaksanaannya, kemudian jamnya, tempat, kemudian saya tanda tangan dan memberikan nama terang. Teman-teman, untuk pengkajian prenatal atau pengkajian ibu hamil ada banyak ya, tapi kalau teman-teman bersungguh-sungguh nanti bisa melakukannya. Terima kasih.